Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Anadmi Salim dari kelas Manajemen A dengan NIM 34021900014. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian SOP menurut para ahli. Yang pertama adalah Makijaf. SOP adalah urutan langkah-langkah atau atas pelaksanaan pekerjaan, di mana pekerja tersebut dijalankan sebagaimana dengan melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Kedua ada Ani Sairendra. SOP adalah suatu pendapat yang digunakan untuk memaksimalkan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan untuk supaya berjalan dengan lancar. Ketika ada Istiadi Insani. SOP adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan tentang proses-proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi tentang cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan. Kemudian yang nomor 2 ada manfaat SOP. Menurut Permenpan nomor per 21 Empan 11 2008, manfaat SOP diantaranya adalah 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam pekerjaan khusus. Kedua, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak bergantung pada intervensi manajemen. Ketiga, menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keempat, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Kelima, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas. Kemudian ada fungsi SOP. Fungsi SOP adalah memperlancar tugas penegas atau pegawai maupun sistem informasi manajemen atau unit kerja. Kedua, sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Ketiga, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerja rutin. Keempat, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Kemudian ada tujuan SOP. Yang pertama adalah untuk menjaga konsistensi kerja atau kondisi tertentu dan lingkungan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kedua, untuk memberikan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas bagi supervisor dan lain-lainnya. Ketiga, membantu menghindari kesalahan, konflik, keraguan, duplikasi, serta pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan. Keempat, sebagai dokumen yang dapat digunakan pada kegiatan atau peralihan pekerjaan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang arti dan lambang flowchart dalam membuat SOP. Yang pertama ada flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connection line. Kedua ada terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Yang ketiga ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Keempat ada konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Kelima ada processing simbol, simbol yang menunjukkan pengelolaan yang dilakukan oleh komputer. Keenam ada simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengelolaan yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang keenam ada simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Yang ketujuh simbol input atau output, simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Kemudian ada simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. Kemudian ada simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengelolaan di dalam storage. Kemudian ada simbol predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram prosedur. Kemudian ada simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar, printer, dan sebagainya. Kemudian ada simbol disk and online storage, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Kemudian simbol magnetik tanpa unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output yang disimpan ke pita magnetik.
Kemudian ada simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Yang terakhir ada simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Ini adalah 5 contoh dari SOP. Yang pertama adalah SOP pelayanan informasi. Yang kedua ada SOP tata persuratan. Yang ketiga SOP proses publikasi penelitian. Yang keempat SOP surat masuk. Dan yang kelima SOP SOP pelaksanaan perusahaan travel. Di sini saya akan mencoba menjelaskan salah satu dari 5 tersebut, yaitu SOP surat masuk. Di sini ada kegiatan menerima surat dari Sekcam dan membaca dan mengelola dan menelaah surat masuk. Di sini ada simbol processing. Kemudian membutuhkan waktu 5 menit dan surat sudah masuk. Kemudian menegaskan ke staf untuk mengagendakan surat masuk. Di sini ada simbol processing, kemudian waktunya membutuhkan 5 menit dan surat sudah masuk. Kemudian menulis surat dan memberi lembar disposisi. Di sini ada simbol processing. Membutuhkan waktu 10 menit. Di sini lembar disposisinya sudah masuk. Kemudian surat dinaikkan ke Sekcam untuk dibaca isi surat. Di sini ada simbol processing, membutuhkan waktu 10 menit dan lembar disposisi sudah masuk. Yang kelima, menulis pada lembar disposisi untuk diteruskan ke camat. Di sini ada simbol processing, membutuhkan waktu hanya 5 menit dan lembar disposisi sudah masuk dan suratnya. Kemudian membaca dan menelaah isi surat untuk disposisikan surat ke seksi yang berkaitan dengan surat. Di sini ada simbol processing juga, membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Lembar disposisi surat sudah masuk. Dan yang terakhir, mengembalikan surat yang sudah mendapat disposisi dari camat untuk diantar ke seksi yang berkenan. Di sini ada simbol processing, membutuhkan waktu 10 menit dan surat dan lembar disposisi sudah jadi. Demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.